Pada manga Crow volume 1 chapter 4, kita disuguhi dengan aksi Boya yang sangat gokil. Dengan kondisi terkepung oleh anak buah Senda, insting liar petarung jalanan langsung aktif. Boya langsung memanfaatkan keadaan tempat. Dia melompat dan melakukan backlift untuk memanjat ke atas toilet. Dia mengecoh anak buah Senda, membuatnya terbagi dua, dan mengetahui hal itu akan terjadi, Boya langsung melompat dan langsung berlari ke arah Senda. Boom! Boya langsung menghantam kepala Senda hingga Senda terpental jauh. Melihat hal itu, semuanya terkejut. Di tempat lain, di trotoar, terlihat Hiromi hanya tergeletak. Tak lama kemudian, ada seseorang yang menggunakan sepatu boots dan celana loreng. Tenang, ini bukan ormas, geng kawan. Lalu pria tersebut menghampiri Hiromi, membopongnya dan membawanya. Mari kita lanjutkan ceritanya, geng kawan. Crows volume 2 chapter 5 dengan judul Lepas dari Kemarahan. Esok harinya, di pagi yang cerah di SMA Suzuran, terdengar riuh kabar yang sangat mengguncang SMA Suzuran, di mana Hiromi dan Mako babak belur diserang oleh bando IPA. Hah? Memang tak mungkin mereka bisa menang hanya dengan 3 orang. Ngomong-ngomong, ku dengar Senda juga babak belur. Apa? Siapa yang melakukannya? Ponkah? Bukan dia. Ku dengar si murid pindahan berambut pirang yang lagi dibicarakan itulah orangnya. Di tempat lain, di dalam ruangan perpustakaan, terlihat Bando marah dan bertanya. Mereka bilang namanya Boy Harumichi. Siapa sih bajingan itu? Yamazaki pun menjawab, dia dipindahkan ke Suzuran saat kau tidak ada. Lebih tepatnya saat kau sedang mengalami skorsing. Di hari pertama kepindahannya, dia membuat Akutsu dan 4 orang lainnya babak belur. Dan Yamazaki pun menjelaskan lagi, dia membuat Naoki terbang hanya dengan 1 pukulan. Gara-gara itu, semua orang yang dibawa Naoki ketakutan dan lari. Satu hal lagi, ini cuma rumor, tapi sepertinya Hiromi dan Sugihara alias Mako juga pernah dihajar olehnya. Dan lagi-lagi hanya dengan 1 serangan. Mendengar penjelasan dari Yamazaki, Bando langsung kaget, geng kawan. Sebaiknya kita segera bertindak. Dari yang kulihat, orang itu kuat. Kita lengah sedikit, maka jadilah dia rindaman yang lain, kata Yamazaki. Mendengar hal itu, Bando hanya tertawa. Kedengarannya menarik, kata Bando. Bando menyuruh Yamazaki untuk membawanya kemari dan ingin membuat Boya ada di pihaknya sebagai tangan kanannya. Scene berpindah. Terdengar Yasuda dan Boya yang sedang adu mulut, geng kawan. Adu mulut? Bukan itu maksudku, geng kawan. Boya berkata, kau bodoh, kenapa aku harus pergi mengunjungi orang-orang itu? Ya sudah pun menjawab, apa yang kau maksud dengan kenapa? Mereka berdua terluka, tunjukkan sedikit perhatian dong. Aku tak peduli dengan mereka, kata Boya. Sambil memfitting badannya sudah, Boya pun berkata, mengatakan kau pasti akan sangat senang bila aku bawa ke sini. Jangan berbohong seperti itu. Dasar sialan. Sepertinya ya sudah membohongi Boya, geng kawan. Bukankah kau mengatakan kau akan meminjamkan kekuatanmu pada mereka bertiga? Jadi, pegang janjimu dan tanggung jawab sedikit dong. What? Boya pun tiba-tiba menghilang. Oh, begitu. Jadi di ruang 203 ya? Terlihat Boya sedang mendekati suster, geng kawan. Aduh, kambuh. Tiba-tiba Boya mengatakan, iya, mereka berdua adalah sahabat baikku. Aku sangat khawatir dengan mereka sampai-sampai harus bolos sekolah dan mengunjungi mereka. Aku ini selalu memikirkan teman-temanku.
Ya sudah, hanya bisa menepuk jidatnya Keng kawan. Di ruangan 203 terlihat Hanjo yang sedang berdiam diri di sebelah pintu. Dan tiba-tiba ada yang memanggil namanya. Ah, Honjo-san. Honjo pun merespon. Ya sudah, Boya. Sepertinya Boya mengantuk Keng kawan. Ya sudah bertanya, bagaimana keadaan mereka? Honjo menjelaskan, mereka baru saja tidur. Kondisi mereka berdua benar-benar kacau. Terutama Hiromi, dia mendapat 7 jahitan di kepala dan mengalami retak 2 atau 3 tulang. Tapi ada satu hal yang Honjo tidak mengerti. Tentang Hiromi, siapa gerangan yang membawanya ke rumah sakit? Seorang perawat memberitahuku bahwa dia ditemukan tergeletak di depan pintu masuk. Tapi sepertinya Hiromi tak mengingat hal itu sama sekali. Tiba-tiba Boya berkata, kalian pasti berpikir kalau akulah satu-satunya orang yang mampu melakukan itu kan? Yang benar saja, kata Yasuda. Saat mereka bertiga berjalan di koridor rumah sakit, Yasuda menyarankan pada Honjo untuk bersembunyi sementara. Tapi lihat si Boya, dia berbalik badan dan mengejar suster lagi Keng kawan. Honjo membenarkan saran Yasuda. Honjo pun mengingatkan Yasuda dan Boya agar tetap berhati-hati dan sekaligus meminta maaf karena sudah melimpahkan masalahnya kepada Boya dan Yasuda. Yasuda pun bertanya, kau mau kemana Honjo-san? Dia menjawab, ke tempat persembunyian. Dalam hatinya ya sudah berbicara, benar juga, kita juga lebih baik menghindari sekolah dulu untuk sementara. Harumichi-kun, untuk sementara sebaiknya kita. Dan terjadi lagi. Terlihat Boya yang sedang menggoda wanita Keng kawan. Perawat itu pun tertawa dan bilang bahwa Boya itu lucu. Melihat hal itu, ya sudah menggeram. Dengan mimik wajah yang marah, dalam hatinya Hanjo berkata, Bando, kau keparat, akan kuhabisi dan kukirim kau ke unit gawat darurat. Boya melihat Pon pergi. Waktu berlalu. Di pinggir sungai, terdengar Boya berbicara, Hei, Yasu, belikan aku jus. Ia sudah mengulurkan tangannya. Apa-apaan tanganmu itu? Kata Boya. Uang. Bagaimana aku bisa membeli sesuatu tanpa itu? Boya masih terdiam. Untuk apa? Aku dipukul. Sakit tahu. Pikir saja sendiri idiot. Kita kesini karena kau bilang sebaiknya tidak pergi ke sekolah. Sudah sewajarnya kau membelikan aku beberapa kaleng jus sebagai bayaran karena kau sudah memintaku untuk mengikuti saranmu, kata Boya. Oke, aku mengerti. Ya sudah pun pergi dan Boya pun berkata, Cih, tidak ada yang mengajarimu cara bertingkah laku ya. Tiba-tiba ya sudah terkejut dan sambil kesakitan dan memegang lehernya, Boya pun berkata, memikirkan ada bawahan di dunia ini yang memberikan kakaknya serangan dengan pinggang hanya karena disuruh membeli sekaleng jus seharga 100 yen. Dengan pucat, ia sudah menunjuk ke arah atas. Bukan itu. Mereka di sini. Boya pun melihat ke belakang. Seseorang yang menggunakan singlet hitam berbicara. Akhirnya kutemukan juga kau. Jadi di sini kau rupanya, dan menyampaikan pesan. Bandosan memanggilmu. Jawab panggilannya. Kau juga ya sudah. Boya langsung berdiri dengan tegapnya. Wah, apaan tuh? Tahukah kau sedang berbicara dengan siapa? Scene berlalu. Jika ada yang kau inginkan dariku, temuilah aku secara pribadi. Dengan wajah yang babak belur, mata lebam, bibir sobek. Kau pikir kau siapa? Begitu katanya. Sepertinya 3 orang ini termasuk yang menggunakan kaos singlet hitam babak belur oleh Boya Keng kawan. Yamazaki pun angkat bicara. Bagaimana Bando? Sepertinya tidak terdengar ia mau bergabung dengan kita. Mendengar pesan Boya yang disampaikan ke anak buahnya, Bando langsung menggeram kesal. Lalu anak buah Bando menyambung pesannya lagi dari Boya. Walaupun ikan teri sepertimu yang akan muncul, aku bisa tetap berdiskusi denganmu.
tergantung moodku saat itu. Itulah yang dikatakan orang itu. Dasar cecunguk tak berguna. Sialan, dia begitu percaya diri. Terserahlah, biar ku habisi dia dengan tanganku sendiri, kata Bando. Kembali ke tempat Boya dan Yasuda di tepi sungai. Yasuda menyuruh Boya untuk cepat pergi dari sini, tapi Boya mengacuhkannya. Saat Yasuda merasa takut, Boya malah menyuruh Yasuda untuk pulang duluan. Mendengar ucapan itu dari Boya, Yasuda marah. Mana bisa kulakukan itu? Tidakkah kau dengar Hang Josan? Kita harus bersembunyi untuk sementara. Apa kau pikir dia benar-benar akan kabur? Dia tidak lari. Dia terus mengawasinya. Mengawasi Bando sialan itu. Tidak mungkin, kata Yasuda. Boya menjelaskan pada Yasuda. Raut mukanya menjelaskan itu semua. Membunuh atau dibunuh. Bagaimanapun, ia berencana untuk berjalan di jalan yang berbahaya. Berarti aku harus menyelesaikan segalanya sebelum keduluan dia, kata Boya. Mendengar perkataan dari Boya, ya sudah langsung tercengang. Lalu berarti kau demi Honjosan? Ya, jangan salah paham, kata Boya. Ya sudah langsung tersenyum sumringah. Aku benci berenang, jadi aku tak bisa begitu saja melompat dari kapal di tengah jalan, kata Boya. Sambil tersenyum melihat ke arah Boya. Jangan menatapku seperti itu, idiot. Aku hanya akan jadi beban jika aku tetap di sini, kan? Iya, makanya cepat pergi dari sini. Ya sudah langsung berlari dan berkata, aku yakin mereka juga akan senang. Tolol, jangan beritahu mereka. Ya sudah berkata lagi, aku yakin mereka juga akan senang. Bodoh, mungkin tidak kelihatan, tapi aku ini sadar diri. Aku ini mudah malu, tahu? Tenang, aku baru saja mengubah pendapatku tentangmu. Awalnya aku salah paham tentang kau, kata Yasuda. Tiba-tiba Boya tercengang. Kau sebenarnya sangat terlihat ada Yamazaki di belakang Yasuda. Yasu, di belakangmu. Yasuda menoleh ke belakang dan kepala Yasuda terhantam pipa besi. Efek dari pukulan itu, Yasuda langsung terjatuh dari atas jembatan. Boya langsung menghampiri Yasuda. Dari atas jembatan, Yamazaki hanya melihat. Saat Boya mengecek keadaan Yasuda, Yasu, bertahanlah. Oi, kau masih hidup? Masih hidup kan? Dengan kondisi kepala dan hidung yang mengeluarkan darah, Yasuda berkata, aku hidup, aku masih hidup. Tiba-tiba ada seseorang yang berdiri di depan Boya dan Yasuda. Aku Bando Hideto. Kau Boya Harumichi kan? Boya menatap tajam ke arah Bando. Tiba-tiba Boya langsung dikepung oleh belasan anak buah Bando. Bando pun berbicara, aku datang secara pribadi seperti yang kau minta, walaupun tidak ada hal yang perlu didiskusikan. Hehe. Yamazaki hanya tersenyum sambil menggendong Yasuda. Boya berkata, dengar Yasu, akan kubawa kau ke rumah sakit. Jadi hingga kita tiba di sana, bertahanlah. Dan apapun yang terjadi, jangan lepaskan peganganmu. Dan turunkan berat badanmu saat kau memulihkan dirimu nanti. Tunggu. Bando langsung berteriak, sekarang, bunuh bajingan brengsek itu. Dengan kondisi sepatu yang copot satu, sambil menggendong Yasuda, Boya lari. Terima ini. Dalam hatinya, Bando berkata ke keparat itu, dan dengan membawa seseorang di punggung seperti itu, dia masih dengan memegang pipa besi. Yamazaki langsung menyuruh minggir anak buahnya. Ada seseorang yang menggunakan kendaraan, dan saat kendaraan itu mulai mendekat, tiba-tiba ada yang mendekati Boya dan Yasuda, dan itu adalah Yamazaki, bersiap akan menghantam kepala Yasuda. Melihat hal itu, Boya langsung menggeser badannya dan membuat tameng dari kepalanya sendiri agar tidak mengenai Yasuda. Melihat hal itu, Yamazaki langsung terkejut. Boya langsung memegang pipa besi milik Yamazaki dan berkata, kaulah yang menyerang Yasu. Akan kuingat wajahmu. Mendengar perkataan dari Boya, Yamazaki hanya bisa terdiam. Kau menghalangi, minggir. Boya mendorong Yamazaki sambil berlari menaiki bukit. Yamazaki terjatuh dan langsung berteriak, jangan biarkan dia kabur, kejar dia. Bando pun ikut berlari mengejar Boya. Apa yang kalian lakukan, bodoh? Tangkap dia, jangan biarkan dia lolos. What? Tiba-tiba Boya melompat. Boya pun berkata, maaf bro,
ini keadaan darurat. Jadi ini kami pinjam dulu ya. Bando langsung berteriak, "Kau pikir kau bisa lari dari kami, hei bocah? Katakan juga itu pada Honjo." Boya langsung memberhentikan kendaraannya. Bukan kendaraannya, kendaraan milik orang lain. Boya pun langsung berkata, "Lain kali, akulah yang akan datang menemuimu. Nantikanlah itu." Dalam hatinya sudah berbicara, aku merasa seperti sedang makan ramen babi." "Hei, Yasu, kau masih hidup kan? Singkirkan rebungnya lalu..." Apa?" kata Boya. Melihat Boya dan Yasu sudah lolos, Bando hanya bisa marah. Tiba-tiba Yamazaki berkata sambil berkeringat dingin, Kita harus segera menghancurkan orang itu. Bagaimanapun caranya." Waktu berlalu hingga malam hari. Terlihat Boya yang keluar dari rumah sakit dan melihat ke arah jendela lantai 2. Saat Boya berjalan pada arah yang berlawanan, Boya berpapasan dengan Rindaman, kawan. Rindaman pun berhenti dari langkah kakinya dan melihat ke arah belakang.